kita mau siapkan hati kita sekali lagi untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya pagi hari ini ada anugerah, ada favor yang Kau berikan dalam hidup setiap kami, untuk kami boleh mendapatkan bagian kami, jatah kami, yaitu firman Tuhan yang berkuasa atas kami. Tuhan, kami berdoa biar pagi ini Tuhan buat kami mengerti, buat kami boleh menangkap isi hati-Mu, karena kami percaya Tuhan firman-Mu yang menjamin kami sampai garis akhir, firman-Mu yang menguatkan dan mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar pagi ini Tuhan kami sediakan bejana kami, cawan kami, biar dipenuhi oleh firman yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini judulnya agak panjang ya. Little things make big things happen. Yang artinya hal kecil, perkara kecil akan membuat hal besar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nggak kerasa ya, ini udah November Bapak Ibu Saudara, tanggal 1, masih 31 Oktober ding, besok tanggal 1. Tinggal 2 bulan lagi kita menyudahi tahun ini. Dan saya percaya dari awal tahun sampai bulan ke-10 ini, besok kita akan masuk bulan yang ke-11, banyak hal-hal yang kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Dan hari ini tentang the little things make big things happen. Kita mau belajar dari kisah yang sudah sering kita dengar, yaitu tentang mukjizat 5 roti 2 ikan. Kita mau buka dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 14. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mungkin dari sekolah minggu kita sering dengar tentang cerita ini saudara ya, tentang 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ketika Yesus hari itu sedang berjalan dan banyak orang yang mengikuti, mungkin ketika dia melihat ke belakang, waduh, ribuan orang di belakang. Dan mungkin sudah beberapa jam jalan kaki, ya kan, dulu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada beca, jalan terus. Akhirnya hati Yesus tergerak untuk memberi makan orang-orang itu. Tadi dikatakan di ayat yang awal-awal, dia tanya sama Filipus, padahal dia tahu, Yesus tahu apa yang akan dia buat, tapi dia mencobai Filipus. Filipus bilang, "Roti ini harganya 200 dinar, ya kan, diuangin saudara ya, dibisniskan ya." Tapi Andreas tiba-tiba berkata, "Rabi, guru, ini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah ini bisa cukup untuk memberi kita makan?" Hari itu ada seorang anak kecil yang mungkin dari kerumunan, mungkin dia bawa bekal dari rumahnya, mungkin dia dari Kuningan dia udah bawa bekal, turun ke Cirebon bersama dengan Yesus, ya kan, membawa bekal itu. Jalan kaki dari Kuningan sampai Cirebon. Ini contoh ya.
Dia bawa bekal itu 5 roti dan 2 ikan. Entah dia mau kasih siapa, apakah itu mungkin kenalannya Andreas atau mungkin saudaranya atau ponakannya, saya juga nggak tahu karena nggak diceritakan dengan jelas di Alkitab. Tetapi hari itu ada seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu ketika Andreas bilang, "Guru, ini ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan." Lalu Yesus bilang, "Suruh duduk semuanya, kita akan makan. Sini, bawa ke sini roti dan juga ikan." Mungkin Andreas waktu itu datangin misalnya namanya si A, Dek, boleh nggak ini roti sama ikannya? Kakak mau kasih ke Tuhan Yesus. Dia pengikut Tuhan, anak kecil ini mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi. Dan dia tahu bahwa ada sang pembuat mukjizat di hadapan dia. Dan dia berikan, "Oke, Kak Andreas, saya kasih ini buat Tuhan Yesus." Akhirnya 5 roti 2 ikan jadi, dan sisa 12 bakul. Mukjizat Tuhan terjadi dari seorang anak kecil. Mukjizat yang viral zaman itu dan sampai hari ini, yang banyak orang tahu kisah ini, bermula dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Hari itu nggak ada toko kue, nggak ada warung makan, nggak ada warung bubur, susah nyari makan. Yesus bilang sama Filipus, "Kemana kita cari roti? Harus beli di mana?" Lalu Filipus, "Aduh, harganya mahal, Guru, ya kan? Satu roti aja misalnya, satu roti harganya 20.000, ya kan? Ini mesti beli berapa roti? Ada rotinya harganya goceng gitu kan?" Mungkin ini kan contoh. Tapi dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus membuat mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau hari itu Andreas bilang, "Dek, kakak minta rotinya boleh sama ikannya?" "Ini nggak mau, ini kan punya saya," gitu kan. "Saya juga lapar, Om," gitu kan, "belum makan. Masa Om minta?" gitu. Kalau anak kecil yang ngomong kayak gitu, apakah mukjizat ini akan terjadi, saudara? Saya rasa tidak. Tapi dari seorang anak kecil yang polos, yang mungkin masih, ini contohnya, yang mungkin masih umur SD mungkin, dia memberikan bekalnya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan dari anak kecil ini terjadilah mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari kisah ini, dari seorang anak kecil ini? Terkadang kita memiliki segalanya. Banyak orang yang mungkin di dunia ini dikategorikan jadi orang yang dermawan, jadi orang yang mungkin setengah-setengah, atau bahkan jadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang nggak bisa berbagi kasih mungkin. Tapi anak kecil ini dari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, bekal yang dia bawa dari rumah, cuma itu doang, cuma 5 roti dan 2 ikan, cuma itu doang yang dia bawa. Dia mau memberikan kepada Yesus, yang artinya apa? Dia rela berkorban. Dia nggak tahu itu roti mau dibikin apa. Yang dia tahu rotinya mau dikasih ke Tuhan Yesus, udah. Dia nggak tahu kalau Tuhan akan bikin mukjizat, akan dilipat kali gandakan rotinya itu dan ikannya itu. Tapi anak ini cuma tahu, oke, roti saya diminta, ikan saya diminta, silakan Tuhan. Rela berkorban, memberikan semua yang dia bawa, bekal yang dia miliki satu-satunya. Dia nggak punya perbekalan lain. Dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan, dia kasih ke Yesus. Dia rela memberikan segalanya. Tadi saya katakan kalau hari itu anak kecil yang nggak mau ngasih, mungkin ini kisah tidak akan tercatat di Alkitab. Mungkin seorang anak kecil membawa hal yang kecil, saudara, cuma bawa 5 roti 2 ikan, itu orang ribuan, gak akan cukup secara pikiran manusia. Masa ia mau dipotong sekecil-kecil mungkin juga gak akan cukup. Ikan sama tulang-tulangnya juga mau dipotong kecil-kecil juga gak akan cukup.
Anak itu membawa hal yang kecil, membawa bekal yang kecil. Tapi dari bekal yang kecil, dari hal yang kecil itu, Tuhan buat jadi hal yang besar terjadi hari itu. Kadang kita perlu seperti anak kecil ini, saudara. Gak banyak tanya, gak banyak istilahnya, buat apa sih om? Ini roti kan punya saya, buat apa sih om? Buat apa sih? Emang Tuhannya mau ngapain roti saya gitu? Tapi dia memberikan tanpa banyak tanya, tanpa banyak apapun dia berikan. Tapi hari-hari ini, apakah kita bisa seperti anak ini yang rela memberikan tanpa banyak tanya? Dia cuma percaya bahwa yang dia kasih adalah Yesus sang Mesias, sang pembuat mukjizat. Even dia belum tahu itu roti buat apa, tapi dia cuma bisa memberikan, nurut kepada Yesus. Kadang kalau anak kecil itu kan, kalau zaman sekarang ini, kalau dia punya sesuatu yang dia suka itu, kalau diminta itu ada susah. Ini nggak mau, ini kan punya saya, ya kan, nggak akan mau berbagi lah. Saya punya ponakan juga, kalau dia punya sesuatu makanan, saya minta sih, nggak dikasih, saudara, diginiin, ya kan. Sedikit aja secuil saya bilang, nggak dikasih, karena dia suka itu. Tetapi anak kecil pada hari itu, dia punya yang namanya kerelaan hati dan mau berkorban, menyerahkan yang dia miliki. Hari ini seberapa yang kita punya, yang bisa kita kasih dan korbankan, kita persembahkan ke Tuhan. Anak kecil cuma punya 5 roti 2 ikan, satu-satunya dikasih dari bekal yang kecil menjadi bekal yang super besar dan menyisakan 12 bakul. Little things make big things happen. Asal kita mau rela berkorban, punya kerelaan hati. Lalu apa yang kita bisa ambil? Satu lagi, ini anak punya iman yang polos, saudara. Seorang anak kecil punya iman yang polos, manut, percaya, nurut, udah. Kalau mungkin itu yang diminta adalah orang yang sudah berumur dewasa, mungkin akan beda ceritanya, akan banyak perdebatan. Ini saya cuma tinggal segini, kalau kamu minta saya nanti makan apa? Jalannya masih jauh, saya juga nggak tahu Yesus mau bawa kita kemana lagi. Kadang iman seorang anak kecil itu lebih polos, lebih manut ketimbang iman kita sebagai orang-orang dewasa yang kadang masih nawar, saudara. Kadang masih nanya, kadang masih bisa menawar, Yesus Tuhan tolonglah, janganlah. Kalau bisa, udahlah jangan semua, setengah aja lah saya kasih. Tapi iman anak kecil itu membawa dia melihat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin dia bingung hari itu, kok bisa kasih makan segini banyak orang. Dan dia mungkin juga tambah bingung, kok sisanya 12 bakul. Dan mungkin Andreas, nih dek, saya kasih kembaliin lagi. Tadi kamu ngasih 5 roti kan, 2 ikan, nih saya kasih 2 kali lipat, 3 kali lipat buat kamu. It's big things happen karena hal kecil yang dikorbankan, dipersembahkan ke Tuhan. Iman yang polos dari anak kecil ini membuat dia melihat apa yang belum pernah dia lihat, dan membuat dia tambah percaya bahwa Yesus sang pembuat mukjizat. Dari hal kecil menjadi besar ketika ada di dalam tangan Tuhan. Dari 5 roti 2 ikan menjadi ribuan roti dan ribuan ikan, memberi makan ribuan banyak orang karena di tangan yang tepat. Hari-hari ini, saudara, gak perlu muluk-muluk lah dari hidup setiap kita. Apa yang bisa kita perbuat, hal kecil apapun, kalau itu bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita, itu adalah big things bagi mereka yang mengalaminya.
Kita mau buka dari Lukas 16 ayat 10. Lukas pasal yang 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia pun tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini ayat yang sering kita baca. Perkara kecil kita bisa setia, kita bisa tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buat yang lebih besar di hidup setiap kita. Kalau kita bisa dipercaya, kita bisa benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka akan Tuhan bukakan hal-hal yang besar di hidup setiap kita. Dari hal kecil aja kita buat itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan buka hal yang besar di hadapan kita, saudara. Hari ini kalau ditanya, mau nggak ngalamin janji Tuhan yang besar? Semua akan jawab pasti mau. Mau nggak ngalamin perkara Tuhan yang besar? Pasti akan jawab mau semuanya. Tapi apakah kamu bisa? Apa kita bisa mulai dari hal yang kecil? Berbuat hal yang kecil untuk kebaikan setiap orang di sekeliling kita. Dari hal yang kecil, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan buat jadi hal yang besar di hidup setiap kita, saudara. Sekecil apapun, kalau dasarnya Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan buat jadi besar. Mau sekecil apapun di hidup kita, asalkan kita menyertakan Tuhan, aku bawa ini di hadapan. Mungkin aku baru bisa segini Tuhan, tapi aku percaya next akan ada hal-hal yang Kau bukakan yang lebih besar. Di tangan Tuhan, dari yang kecil akan jadi besar. Seperti anak kecil tadi, dari cuma 5 roti 2 ikan, tapi Tuhan ubahkan jadi beribu-ribu banyaknya hari itu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang penting dalam hidup setiap kita. Pekerjaan, pelayanan, usaha, apapun itu yang kita lakukan, belajar untuk melakukan untuk Tuhan. Sering kita dengar, jangan kita melihat manusia, pasti akan kecewa, itu pasti. Pasti akan pahit, itu pasti. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu dan kita melihat Tuhan, saya percaya kecewa, pahit itu gak akan pernah terjadi. Kadang kitanya yang gak sabar, kadang kitanya yang pengennya gerasak rusuk, yang akhirnya jadi kecewa sama Tuhan. Padahal dengan jelas bukan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Jadi hari-hari ini, hal kecil apapun yang bisa kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Saya punya anak Komsel, Bapak Ibu Saudara. Backgroundnya sama kayak saya, broken home. Dia ini pernah curhat sama saya, ya kan? Panjang sekali. Jujur ya, hari itu pulang kerja, mandi, balik lagi ke Gracia, setelah grup dengerin dia curhat. Jujur ya, secara daging pegel, saudara. Capek. Duh, ini curhatnya lama banget ya, gitu kan. Tapi itu hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang ketua select group, sebagai seorang ketua Komsel. Dan anak ini cuma pengen butuh orang yang bisa mendengar dia. Dia mungkin mau mengeluarkan semua curhatannya. Dia butuh seseorang untuk bisa mendengar kisahnya dan ceritanya. Secara daging capek saya, lelah. Duh, mesti dengerin curhat lagi, mesti kasih solusi lagi, mikir kan, mikir. Ini mesti ngomongnya apa supaya dia bisa dikuatkan gitu kan. Akhirnya saya coba bilang, Tuhan kasih saya kekuatan, kesabaran untuk saya bisa memahami apa yang sedang dia ceritakan sama saya. Akhirnya ngobrol. Dia merasa plong, saudara.
Dalam pikiran saya ini cuma sebagai kakak yang mendengar. Saya nggak ngasih jawaban yang luar biasa, saya cuma kasih jawaban yang simpel sama dia. Tapi bagi dia itu sebuah hal yang besar yang bikin dia plong dan lega. Dan saya tahu ini hal yang mungkin sederhana, cuma duduk diam dengerin dia ngomong, saya kuatkan, saya doakan, selesai. Mungkin bagi saya itu hal yang kecil, hal yang mungkin emang itulah tugas seorang ketua sel grup. Tetapi bagi anak ini, ketika dia bisa cerita, percaya, dia bisa didoakan, dia bisa mencurahkan semuanya, it's the big things dalam hidup dia. Dan hari itu dia bilang sama saya, Kak, saya hari ini pengen pol-polan ikut Tuhan bener-bener. Saya selama ini masih setengah-setengah karena masalah di keluarga dan segala macam. Tapi hari ini saya mau ikut Tuhan, tolong bimbing saya, Kak, tolong ajarin saya. Saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Dalam pikiran saya itu hal yang biasa, hal yang simple. Tapi itu ketika di dalam Tuhan, saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesabaran, kekuatan, dan saya bisa jawab seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dari yang mungkin dalam pikiran saya hal yang kecil, hal yang simple, tapi itu menjadi sebuah hal yang besar dan menyelamatkan hidup anak itu. Jadi hari ini saudara, apapun yang bisa kita perbuat dari hidup kita itu hal kecil sekalipun, bahwa di hadapan Tuhan. Setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan buka hal yang besar. Yusuf mengalami itu. Dari dijual, dibenci saudara-saudaranya, jadi budak, di rumah Potifar, difitnah, dipenjara, dipercaya sama kepala penjara, dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Kalau Yusuf hari itu nggak setia dari awal, dari perkara-perkara yang istilahnya masih hal yang kecil, mungkin kita nggak akan pernah melihat kisah Yusuf menjadi penguasa hari itu. Seorang janda miskin memberikan recehan yang udah lepek, yang udah usang. Lalu banyak orang melihat, itu janda kok ngasihnya receh 50 perak, mungkin udah nggak ada uangnya sekarang. Logaman 100 atau logaman 50 udah nggak ada. Kok dia ngasihnya yang jelek di rumah Tuhan? Tapi dia memberikan dari apa yang dia punya, dia memberikan dari apa yang dia miliki, hal yang kecil mungkin bagi orang, tapi Tuhan bisa buat itu jadi hal yang besar, dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kadang kita masih banyak dengan pikiran kita, kalau kita mau diterima sama Tuhan, kita mesti kasih dulu. Gak usah yang muluk-muluk, saudara. Yang penting bawa itu ke Tuhan dan tepat di hatinya. Saya percaya Tuhan akan menerima setiap kita apa adanya. Jadi hari-hari ini saudara, hal kecil apapun yang ada di hadapan kita, lakukan itu, bawa ke Tuhan. Maka Tuhan akan buat jadi hal yang besar di hidup setiap kita. Jangan pernah kita memikirkan, saya harus dapat yang besar, saya harus dapat yang ini, tapi kita nggak mau mulai dari yang kecil. Tapi belajarlah, start from the little things, karena kuasanya yang akan membuat itu menjadi besar dan berdampak bagi setiap orang yang di sekeliling kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus berdampak, saudara. Jadi berkat, jadi contoh buat yang lain. So hari ini start dari hal kecil, seperti anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Dia cuma rela berkorban, kasih, percaya sama Tuhan. Dia nggak tahu itu mau buat apa. Tapi dari yang kecil itu Tuhan ubahkan menjadi hal yang besar terjadi hari itu. Dan saya percaya kuasa Tuhan, mukjizatnya juga berlaku buat setiap kita. Amin. Dari apa yang kecil di tangan kita, kita bawa di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan ubahkan itu menjadi sebuah hal yang besar bagi setiap kita. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Saudara, tidak ada sesuatu hal yang kita berikan kepada Tuhan gak diterima.
Ya, kita akan berikan yang kecil, Tuhan terima. Kita berikan sesuatu hal yang besar, Tuhan terima. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidak menerima pemberian kita, tapi masalahnya adalah penilaian. Ya, bagaimana Tuhan menilai kalau kita memberi yang kecil atau kalau kita memberi yang besar? Sebetulnya penilaian itu berdasarkan sikap hati. Ya. Tadi firman Tuhan katakan, dalam segala perkara, apapun yang engkau lakukan, hendaklah engkau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu yang sebenarnya dalam Kolose 3:23 itu kuncinya. Ya. Jadi apapun yang kita berikan, kalau kita memberikan sesuatu yang besar, tapi motivasi kita nggak benar di hadapan Tuhan, sikap hati kita nggak benar, nilainya di hadapan Tuhan kecil. Tetapi kalau kita itu memberi sesuatu hal sedikit sekalipun, sikap hati kita benar, nilainya besar. Ingat akan peristiwa pada saat seorang janda yang memberikan persembahan hanya 2 peser dikatakan, tapi Tuhan katakan gimana? Ini orang memberikan lebih daripada orang-orang yang kaya. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa di hadapan Tuhan, ya, engkau memberi sedikit atau memberi besar, di hadapan Tuhan penilaiannya tergantung dari sikap saudara di hadapan Tuhan. Yuk kita saat ini yang punya kecil tidak usah merasakan, aduh aku cuma punyanya kecil. Yang punya besar tidak usah mengatakan, aku bisa memberi sesuatu hal yang besar buat Tuhan. Tapi sikap hati yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Punya sikap hati, semua aku perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya. Berbuat dengan apa? Separuh hati atau segenap hati. Segenap hati, ini kuncinya. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan untuk Tuhan. 2 kunci ini harus menjadi dasar di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menilai besar kecilnya. Yang Tuhan nilai adalah sikap hati kita, segenap hati dan untuk Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kasih setiamu, anugerah-Mu yang luar biasa, kesempatan yang Kau berikan buat kami sampai dengan saat ini. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk kebaktian sebentar sore, di mana hamba-Mu dari Uganda yang bernama James datang di tempat ini. Kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru. Berkati perjalanannya menuju ke Sion. Kami berdoa saat ini, beri kekuatan dan kesehatan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau berikan Tuhan hikmat-Mu, marifat-Mu, pewahyuan-Mu atas hamba-Mu James. Engkau satukan dengan Yoha Tuhan yang akan menerjemahkan. Buat mereka disatukan di dalam satu roh, supaya pada saat firman disampaikan dan diterjemahkan, semua tepat seperti yang Engkau mau. Jemaat-Mu dapat menerima dengan baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya ada perkara-perkara yang spesial yang Engkau sedang kerjakan buat tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan ibadah kami sebentar sore ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan mimbar, semua yang melayani, baik penari, asyir, semua multimedia, kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan beracara
bagi setiap kami ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami pun tidak bisa mempengaruhi apa-apa, kami tidak bisa punya andil apa-apa. Tapi satu perkara kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa supaya Engkau yang bertindak, Engkau yang melakukan segala sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Baik tentang pemilu, baik tentang pemilihan presiden, wakil presiden, atau apapun juga Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kendali ada di tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Semua masalah yang kami hadapi saat ini, masalah kecil, masalah besar, kami percaya Engkau mengerti segala persoalan kami. Yang sakit Engkau datang Tuhan dan Kau jamah. Yang mengalami persoalan perekonomian, Tuhan buat jalan supaya dapat menyelesaikan semua masalahnya. Yang menghadapi masalah utang piutang, Tuhan Kau yang akan menyelesaikan. Yang menghadapi akan persoalan keluarga dan rumah tangganya, pergumulan yang terus menerus tentang suami dan anak-anaknya, Tuhan Engkau selesaikan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat yang mengalami sesuatu belum ada terobosan, kami minta anugerah-Mu. Dan Tuhan banyak sekali saat-saat ini yang mengalami sakit penyakit. Sakit apapun buat Engkau itu kecil Tuhan. Oleh karena itu kalau saat ini ada yang sakit, Engkau datang dan Engkau jamah sehingga menjadi sembuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta udara yang baik. Kami minta hujan Tuhan terjadi di kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru ya Tuhan. Daya tahan tubuh yang memberi kekuatan buat tubuh jasmani kami dalam menghadapi kehidupan di tempat ini, dalam dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini Tuhan. Tapi kami butuh pimpinan, kami butuh pengurapan, kami butuh penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami. Menguasai akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Bapak. Engkau berkati tangan kami. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kami hari ini, semua yang kami jalani tepat seperti yang Engkau mau. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Tidak ada penundaan semua berkat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.